Setiap lagu yang menyanyikan pasti ada hubungannya dengan pelajaran kita kali ini. Hai. Well, let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Yaitu di pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang penggunaan simple future tense. Bagi yang lupa materinya atau belum melihat materinya, silakan kamu klik link di deskripsi di bawah ini ya, atau yang di atas ini. Oke, sekarang kita masuk pada materi penggunaan future dalam bentuk continuous, yang disebut juga dengan future continuous tense. Sesuai dengan namanya, future tense digunakan untuk membicarakan sebuah kondisi masa depan. Namun, tak hanya future, ada juga continuous yang sedang berlangsung ya, yang berfungsi untuk membicarakan sebuah kondisi yang sedang berlangsung di saat itu. Nah, bagaimana nih jika masa depan dan masa sekarang yang sedang berlangsung dijadikan satu? Bagaimana sih maksud dari kondisi ini? Bingung? Yuk, mari kita bahas secara terperinci mengenai future continuous tense dalam kalimat bahasa Inggris. Kita lihat dulu definisi dari future continuous tense ini. Future continuous tense adalah suatu bentuk tenses dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Penggunaan tense ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tenses ini memiliki durasi waktu. Contohnya kayak gini. Nanti jam 7:05 sudah malam ya, sudah azan isya nih. Kalau sudah azan, mem pasti sholat. Insya Allah tepat waktu ya, usahakan. Kamu datang ke rumah mem jam 7:10. Jam 7:10 pasti mem akan sedang sholat kan? Yang kalimat mem akan sedang sholat ketika kamu datang itulah penggunaan kalimat tenses future continuous. Atau bahasa Inggrisnya, when you come to my house, I will be praying Isya. Sudah paham kan kapan kita pakai tenses future continuous? Oke. Adapun fungsi future continuous tense adalah menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan. Ya, nanti kita ngomong akan nanti ya, dengan keterangan waktu yang spesifik. Contohnya, Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Si Henry akan menelponmu jam 8 pagi besok. Ini menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di masa depan jam 8.30 besok ya. Ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Contohnya lagi, I will be playing games when you come tonight. Saya akan main games ketika kamu datang malam ini. Kalimat future continuous ini juga bisa dipakai untuk kalimat tanya. Contohnya, will you be coming home? Akankah kamu datang ke rumah? Dapat disimpulkan bahwa penggunaan future continuous tense sama dengan past continuous. Pembedanya adalah bahwa kejadian terjadi di masa depan sehingga kita harus menggunakan keterangan waktu masa depan, yaitu sering kita memakai kata akan, nanti, besok, 2 minggu lagi. Atau kalimat kedua dengan simple present tense. Well, mari kita lihat struktur kalimat dari future continuous tense. Hampir sama dengan rumus should continuous, cuman diganti dengan memakai should-nya dengan will. Untuk materi should plus continuous bisa kamu cek di deskripsi di bawah ini ya, atau kamu klik di sini. Rumus kalimat positif yang digunakan dalam kalimat future continuous tense adalah subjek ditambah
ditambah dengan will atau shall, tambah be. Ingat ya, kata be. Lalu verb ing. Penggunaan will digunakan untuk objek seperti I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan penggunaan shall digunakan untuk objek subjeknya apa saja? Hanya untuk I dan we saja. Contoh kalimatnya antara lain, Mikaela will be running in a marathon race this Sunday morning. Mikaela akan sedang lari di pertandingan maraton hari Minggu pagi. Jadi dia nanti hari Minggu pagi dia pasti sedang berlari. Contohnya yang lain, I shall be returning the book to the library this evening. Saya akan sedang mengembalikan buku ke perpustakaan malam ini. Selain kalimat positif, ada juga kalimat negatif yang kamu pasti ngomongnya pakai kata tidak yang digunakan dalam kalimat future continuous tense. Pembedanya hanyalah tambahan kata tidak tadi, atau kita sebut dengan not. Rumus yang digunakan adalah subjek ditambah will atau shall ditambah not tambah be tambah verb ing tambah kata objek atau komplementnya. Contoh kalimatnya adalah I will not be staying with my sister for a week. I subjek, will ditambah dengan not juga ditambah dengan be tambah kata verb ing. Kata will not dan shall not dapat disingkat dalam kalimat bahasa Inggris menjadi won't dan shan't. Namun penggunaan singkatan shan't tidak lazim digunakan dalam perbincangan sehari-hari. Biasanya dipakai hanya dalam bentuk tulisan saja. Contohnya, I won't be eating at 6 o'clock tomorrow evening. Saya tidak akan sedang makan jam 6 besok malam. Oke, penggunaan future continuous tidak hanya berlaku untuk kalimat pernyataan saja, tapi juga bisa untuk kalimat tanya. Rumus yang digunakan adalah will duluan ya, kata will atau shall-nya duluan, lalu subjeknya ditambah be ditambah verb ing, tambah lagi kata objek atau komplementnya. Jangan lupa tanda tanya. Oke. Jika dalam kalimat pernyataan will dan shall diletakkan setelah objek, dalam kalimat tanya will dan shall-nya diletakkan di paling depan. Contoh kalimatnya adalah will I be sleeping in this room? Akankah saya sedang tidur di ruangan ini? Will-nya itu kata untuk pertanyaan apakah atau akankah, I subjek tambah dengan be, verb ing, kata kerja tambah dengan ing, terus tambah dengan komplement atau objeknya. Dalam menggunakan future continuous tense ada keterangan waktu yang perlu ditulis untuk menjelaskan masa depan tersebut, kata akan yang kan kamu bilang itu ya. Maka dari itu kamu bisa menggunakan keterangan waktu sebagai berikut untuk referensinya. Contohnya, tomorrow night, besok malam, next year on April, tahun depan pada bulan April, tonight at 7 o'clock, nanti malam jam 7, at this time, tomorrow, pada waktu ini, tapi besok, at 6 o'clock tomorrow morning, jam 6 besok pagi. At this time next year. Pada saat ini tahun depan. Now, kamu simak baik-baik lagu yang Mem nyanyikan ini. Lalu tentukan kalimat future continuous tense yang sudah kita pelajari tadi. Lagunya dinyanyikan oleh Richard Marx.
Dari lirik lagu tadi, coba kamu temukan kalimat yang menggunakan future continuous tense. Dan kamu tulis di komen satu kalimatnya tersebut. Lalu satu lagi kalimat kamu menggunakan future Continuous tense. tense. Lalu nama dan kelas. Jadi ada tugasnya 2 ya. Okay guys, I think that's all for today. See you next meeting with another material. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.